Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa bis salihin. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya selalu ramai ya, kalau bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling tidak masih ramai di bulan Ramadan. Saya kira kalau bulan Ramadan pun tidak ramai, kiamatlah sudah. Nah, ya. Kalau hari-hari biasa tidak ramai, ya masih dimaklumi lah. Ya, mudah-mudahan ya bila perlu Ramadannya ramai, hari-hari biasa juga bisa ramai. Nah, tapi kalau tidak ramai hari-hari biasa, kaki mana juga teman. Ya, paling tidak Ramadan ramailah dia ya. Nah, baik ibu-ibu. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Jadi seperti yang diingatkan tadi bahwa tema kita pada hari ini kiat beramal di usia tua ya, kira-kira begitu ya. Tadi dikatakan di usia senja kah, di usia apa ya. Intinya ini materinya untuk ibu-ibu dan nenek-nenek. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, kalaupun mungkin di sini ada yang belum nenek-nenek, tapi insya-Allah satu hari akan jadi. Kalau panjang umur semua jadi nenek-nenek, semua jadi orang tua ya. Jadi katanya harus habis dalam masa 50 menit. Baik, saya usahakan mudah-mudahan bisa selesai di 50 menit. Jadi materi ini saya kira penting ibu-ibu ya. Saya merasa materi ini penting supaya seperti tadi kita yang terutama yang sudah tua-tua ini tahulah ya bagaimana membawa diri ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal kita beragama ya. Jadi ringkas saja ibu-ibu karena waktu kita tidak panjang dan saya juga datangnya terlambat, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ini maraton ibu ya, jadi saya tadi ada tausiah subuh di Baitur Rahman, kemudian sampai jam setengah 7 saya sambung ada kajian dengan ibu-ibu sampai jam setengah 8 saya pergi ke toilet, saya buang hajat ya, hajat kecil, saya berwudu, saya langsung datang kemari. Nah, selesai di sini sampai jam setengah 10. Saya masih ada satu tumpuk lagi di sana, ibu. Ya. Nah, jadi saya maraton pada hari ini. Yang mudah-mudahan Allah memberi konsentrasi, tetap fokus. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya bisa menjadi pelajaran bukan hanya kepada ibu-ibu, tapi juga terutama kepada saya yang menyampaikan. Nah, yang pertama ibu-ibu yang berbahagia, yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa ketika kita berada pada usia tertentu ya, terutama di usia kita yang sudah tidak lagi muda, maka kita perlu memastikan bahwa setiap yang kita kerjakan itu betul. Nah, ya. Jadi betul. Nah, paham ya? Apa maksudnya? Jadi yang kita kerjakan ini itu harus ilmiah, ibu. Jadi maksud ilmiah itu harus bersumberkan kepada ilmu. Nah, ilmu itu kalau di dalam Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis.
Nah, tentu kita orang awam ini tidak mampulah ya langsung pergi membuka Al-Quran dan membuka buku-buku hadis. Nah, tentu kita mendapatkan pemahaman Al-Quran dan hadis ini melalui penjelasan para ulama ya yang datang kemudian setelah masa Nabi. Apakah penjelasan itu ya disampaikan kepada kita melalui buku tulisan, atau penjelasan itu disampaikan kepada kita melalui lisan oleh ustadz-ustadz kita barangkali pada hari ini ya, atau siapa saja, mungkin teman dekat dan lain-lain. Nah, poinnya adalah, intinya adalah kita harus memastikan bahwa yang kita kerjakan ini betul-betul ini sumbernya jelas, betul-betul ini dasarnya ada. Nah, jadi kita tidak mau sudah tua tapi pekerjaan kita sekarang ini masih menebak-nebak. Ya, masih menebak. Nah, kita belum bisa memastikan bahwa sembahyang saya ini sudah betul misalnya. Kita tidak mau begitu, ibu-ibu. Jadi usia kita sekarang ini sudah pada tahap memastikan bahwa salat yang saya kerjakan ini sudah betul, sudah sah minimal. Sudah betul. Betulnya itu apa ukuran betul? Sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi. Tuntunan Nabi inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Sudah betul. Nah, itu harus dipastikan. Jadi salatnya, puasanya, ya, baca Qur'annya, tarawihnya, lain-lainnya. Jadi apapun artinya kebaikan yang kita kerjakan hari ini mestilah kebaikan yang itu dasarnya jelas. Jadi bukan sesuatu yang direka-reka, perbuatan itu sendiri sebenarnya tidak ada tapi kita ada-adakan, atau perbuatan itu ada tapi cara mengerjakannya itu kita reka-reka sendiri. Walaupun dalam kita mereka-reka kelihatan dan nampaknya betul, tapi sebenarnya ini hasil reka, hasil tebak-tebakan, hasil duga-duga saja. Jadi kita menduga, kayaknya wudhu ini begini. Wudhu ini cuci tangan dulu, habis itu cuci mulut, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian cuci rambut kata orang, ya. Kemudian cuci kuping, cuci kaki, madum cuci koknya. Ya, semua cuci. Lagi cuci baju. Benar kan? Nah, jadi itu betul yang dikerjakan. Tapi kalau yang dikerjakan itu dasarnya hanya melihat-lihat orang buat, maka itu namanya tak betul, atau betul tapi tidak ini bukan betul-betul. Tapi betul tapi tak betul yang dia kerjakan tapi sebenarnya tidak betul. Tidak betul dengan cara seperti itu. Tidak dengan cara menebak-nebak. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, ulama mengingatkan kita dengan satu pernyataan mereka. Mereka bilang apa? Kullu amalin bila ilmin fa'amaluhu mardud, kata mereka. Jadi ilmu yang tidak didasari pada amal yang tidak didasari pada ilmu, maka amalan itu tertolak. Mungkin sah. Makanya di sana dalam sebuah hadis Nabi cerita kepada kita. Nabi mengatakan ada 3 jenis hakim, kata Nabi. Yang satu masuk syurga, yang 2-nya masuk ke dalam neraka. Yang masuk syurga itu, kata Nabi, hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan ilmu. Jadi dia memutuskan sesuai dengan ilmu. Nah, yang memutuskan sesuai dengan ilmu, hakim ini masuk ke dalam syurga. Hakim yang kedua, dia punya ilmu, tapi dia tidak putuskan sesuai dengan ilmu. Hakim ini masuk neraka. Hakim yang ketiga, dia putuskan, putusannya betul, tapi dia tidak berilmu, maka hakim ini masuk neraka. Putusannya betul, tetapi tidak berdasarkan ilmu, tapi hasil tebak-tebakan. Dia duga-duga, kayaknya begini, tomikok palaya. Betul. Tetapi dasarnya apa? Dia duga-duga saja. Cuci tangan, kan? Cuci mulut, cuci muka, cuci tangan sampai siku, cuci rambut, ya, kabel bulu akan mencucuk ke, kan?
cuci kuping, cuci kaki. Betul. Ya, betul wudunya itu. Tapi apakah kemudian diterima? Allah lah yang lebih tahu. Kenapa? Karena dia mengerjakannya itu karena menebak-nebak. Apa boleh? Tidak boleh menebak-nebak. Nabi mengingatkan sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi itu otoritas dalam agama ini, Ibu. Ya. Jadi sembahyang itu harus seperti Nabi, kira-kira begitu. Jadi tidak boleh ikut ini, ikut itu. Kecuali orang yang kita ikut itu, dia adalah otoritas dalam bidang itu. Seorang alim misalnya kan. Jadi kita lihat guru kita salat. Lalu kita orang awam ini, karena saking awamnya, kita pun mungkin tidak bisa meminta dia menjelaskan kepada kita. Kalau pun toh dijelaskan, kita sulit memahami. Akhirnya kita lihat ya, oh begitu. Kalau dia adalah seorang alim, ya kita katakan bagi orang tertentu ya silahkan. Ikutlah orang alim ini. Tapi jangan sampai agama kita ini, kita ikut orang-orang. Semua orang itulah yang kita ikut. Tidak bisa begitu. Ya. Nah, tempoh hari setelah judul ini saya berikan kemari, saya pulanglah ke kampung. Jadi bertemulah dengan keluarga kan. Karena hari megang. Walaupun pas saya pulang itu tidak jadi megang, nggak ada megang. Rupanya megangnya hari Jumat. Saya pulang hari Sabtu. Kenapa jadi megang hari Jumat? Karena katanya puasa Sabtu. Puasa Sabtu kan Muhammadiyah. Kapan jungka gajah jadi Muhammadiyah? Saya heran juga. Mamak saya pun dah ikut-ikut mau puasa hari Sabtu. Katanya puasa Sabtu. Mamak kapan jadi Muhammadiyah? Yang puasa hari Sabtu orang Muhammadiyah. Ya, kalau Muhammad lain, Muhammad Amin, Muhammad apa-apa, dia puasanya hari Minggu. Ya, Muhammad Syahrial puasa hari Minggu dia. Baik. Oh, kita tidak menyalahkan Muhammadiyah, kita tidak menyalahkan Muhammad lain. Ini bukan soal itu kan. Nah, intinya tidak ada megang hari itu. Ya, ngobrol-ngobrol lah saya dengan sisa-sisa orang yang makan megang kemarin, ya. Nah, dalam ngobrol-ngobrol di situ, ceritalah tentang puasa esok hari. Nyeletuklah satu orang ini. Dia bilang, dia panggil, dia bilang, "Bang, kan puasa itu boleh niat untuk sebulan sekaligus." "Oh ya, boleh," saya bilang. Dalam pendapat sebagian para ulama mengatakan boleh. Kita boleh niat terus pada malam pertama, ya kita langsung niat untuk 1 bulan. Waktu itu tidak bilang pada malam pertama. Tapi saya bilang boleh untuk 1 bulan langsung niat. Lalu si fulan ini dia bilang sama istrinya, "Oh dah adik, niat terus sekarang. Niat terus, jangan lupa nanti." Oh, saya bilang enggak sekarang. Itu masih jam 2:30 itu. Kenapa niatnya sekarang? Lalu kapan juga? Sore. Sore nanti niat. Jangan lupa. Sore. Juga bukan sore. Saya tidak bilang kapan niat. Jadi ceritanya sampai di situ aja. Saya ingin bilang apa ini? Perhatikan ini orang. Ini umurnya sudah 40 tahun lebih ini. Tapi niat puasa saja belum beres. Maka kita bisa pastikan ini orang puluhan tahun yang lalu dia puasa, sebenarnya semua tidak beres. Karena niat ternyata nggak bisa dipelajari ya. Karena niat kan tidak kelihatan. Puasa itu kelihatannya tidak makan, tidak minum. Udah, itu aja orang-orang sekarang puasa begitu. Cuma apa modalnya tidak makan, tidak minum. Dia bilang puasa, padahal niat saja tidak jelas. Dia bilang dia puasa, mana ada puasa? Dia cuma tidak makan, tidak minum. Tidak semua orang tidak makan, tidak minum puasa. Tapi lihatlah bagaimana. Ini soal kebodohan, Ibu. Orang punya semangat. Dan ini hari ini begitu. Orang semangat agama tinggi. Tapi ilmu tak. Jadilah jurid-jurid zaman modern. Kalau perempuan Juraidah. Namanya jurid, Ibu. Pernah dengar cerita jurid? Ya? Pernah dengar. Ada sebagian dengar, sebagian tidak. Dulu di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki namanya Juraid. Juraid ini ahli ibadah. Semangat ibadahnya luar biasa. Puasa Senin Kamis, hampir tiap hari puasa. Sembahyang siang dan malam. Baca Quran kalau bahasa kita sekarang ya, karena dia Bani Israel dulu kan tidak ada Quran ya. Artinya semangat ibadahnya luar biasa. Juraid. Saking semangatnya beribadah, dia pun buatlah tempat di sebuah tempat yang agak terasing, biar dia tidak diganggu dengan hiruk pikuk dan kebisingan kota. Oh, pergi jauh dia sana. Buat tempat sendiri untuk dia berkhalwat di sana. Ibadah kepada Allah dia. Juraid. Tapi orang yang semangat ibadah ini, dia bodoh. Maka kita katakan, tidak cukup semangat beribadah tanpa ada ilmu. Kalau semangat saja,
Tidak ada ilmu, ini sama seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Kita bisa dipatuk ular, tak ada lampu. Ya, kita bisa jadi digigit sama binatang yang berbisa dan seterusnya. Nah, suatu hari ibu-ibu yang berbahagia, ibu si Jurid ini rindu pada anaknya Jurid. Ya, pergilah si ibu ini menjenguk anaknya Jurid. Sampailah si ibu di rumah si Jurid. Rumahnya tertutup pintunya kan? Nah, ibunya pun ketuk. Ya Jurid, mamanya panggil di luar. Jurid sedang apa? Sedang salat. Karena ini orang jahil, cuman semangat ibadah saja yang banyak, yang tinggi, yang kuat. Dalam salatnya dia mengatakan apa? As-salati am ummi. Ku teruskan salatku atau ku bukakan pintu untuk ibuku. Dia dalam salat ini. Mamanya pun ketok lagi. Ya Jurid, dia pun dalam salatnya. As-salati am ummi, salatku atau ibuku. Ya. Mamanya pun ya Jurid, dia pun dalam salatnya. Salatku atau ibuku. Dia tidak tahu dia mana yang lebih penting di sini, dan dia juga tidak tahu bagaimana keluar dari salatnya. Semangat salatnya tinggi, tapi begitu datang ibunya, dia tidak tahu mana yang dia harus dahulukan. Dia mendahulukan Allah atau mendahulukan ibunya? Ini tanya sama ibu. Mendahulukan Tuhan atau mendahulukan manusia, ibu? Ini jadi Juraidah ini. Ya? Ini Juraidah ini. Ini bukan Juraidah. Jangan jadi Juraidah, ibu. Saya kawinkan ibu sama si Jurid nanti. Ya? Ini dah bingung kan? Ini karena tidak ada ilmu begini dah. Ya? Inilah namanya, itu nanti tebak-tebak itu namanya. Kayak si Jurid, dia menebak, dia duga-duga mana, akhirnya dia pun sembahyangnya pun tidak betul, ke ibunya pun dia tidak. Ya, karena dia tidak bisa putuskan. Karena siapa yang memutuskan adalah ilmu yang memutuskan. Bukan sangkaan, bukan dugaan, bukan tebak-tebakan. Ada kondisi di mana kita bisa menebak, bisa memutuskan, dan bisa jadi putusannya betul. Tapi ada kondisi di mana kita kadang sulit memutuskan. Ada cerita di Luk Semawe ini beberapa waktu yang lalu, ibu. Seorang imam, dia bangkit daripada rakaat kedua, imam salat Jumat, langsung dia baca ayat. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dia lupa baca Al-Fatihah. Jamaah di belakang pun mengatakan subhanallah. Imam pun langsung baca hal ataka hadithul ghashiyah. Makmum di belakang subhanallah. Imam pun hal ataka, ditancap gas lagi. Di belakang pun subhanallah. Imam pun tancap gas hal ataka, di belakang subhanallah. Akhirnya yang depan baca ayat, di belakang subhanallah. Akhirnya orang di belakang, hai fikir Fatihah tu hai. Ibu-ibu kan menarik cerita ini karena bagi kita lucu. Karena kebetulan ibu-ibu tidak ada di situ. Kebetulan ibu-ibu bukan imamnya dan ibu-ibu bukan makmum. Padahal semuanya di sini jahil ini. Imam dan makmum berdua jahil. Di mana jahilnya? Coba saya tahu ibu. Ini pertanyaannya. Hadiah duluan ini. Di mana jahilnya? Ciploh ya masalahnya. Di mana jahil makmum? Di mana jahil imam? Ya kan kalian? Ini jadi Juraidah semua ini. Ya kan kalian? Itu ilmu yang kita sampaikan itu bukan ilmu yang tinggi-tinggi sekali. Itu tinggi pun tidak, bukan lagi tinggi sekali. Bukan ilmu tinggi, ini ilmu dasar. Ilmu dasar berjamaah. Pergi salat jamaah itu perlu ada ilmu. Menjadi imam pun perlu ada ilmu. Salat itu perlu kepada ilmu. Dan ilmu tentang salat hukumnya wajib ain. Wajib dipelajari oleh setiap orang karena dia berkewajiban ya. Perhatikan, itu saja kita sulit memutuskan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Akhirnya orang mendebak-debak. Akhirnya seluruh masjid salatnya rusak. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Imam tak ada ilmu, makmum tak ada ilmu.
Lalu kita ketawa tu kan. Tapi kalau disuruh putuskan sama kita, kita juga ya, kita pun ditertawakan. Maka jangan suka mentertawakan. Jangan-jangan kitalah sebenarnya yang lebih pantas ditertawakan. Baik, jadi saya tidak akan menyampaikan yang mana ini ya. Karena ini bukan pelajaran tu ibu-ibu. Pelajaran ini qalil ilm. Yang mana itu kita bukan belajar fikih. Tapi saya hanya ingin memberi contoh. Ya, memberi contoh bahwa beginilah ketika tidak ada ilmu. Si Jurai juga tadi begitu. Kan saya tanya sama ibu-ibu, kalau dihadapkan pada hak Allah dan hak manusia, mana yang didahulukan? Jadi kan ibu-ibu juga yang jawab hak Allah pun apa yang jawab, kan? Baik, tergantung apa? Tergantung salatnya, salat sunat. Kalau salat wajib misalnya, Allah dulu. Kalau ada orang mau mati ni, Allah juga. Kalau sunat ibunya. Kalau wajib, ibunya kita campakkan saja begitu. Enggak, tapi kita selesaikan dulu hak kita dengan ini kewajiban kita dengan Allah. Gitu ya. Sudah. Itu yang dijawab itu ditebak-tebak atau dasarnya ya, itu kan dijawab ya. Silakan sajalah dijawab. Tapi ini bukan kajian fikih ya. Tapi ini ilustrasi sederhana ibu-ibu betapa sebenarnya kita perlu ilmu dalam semua masalah ya. Jadi nanti kasus akan cukup banyak ya, tapi silahkan saja beri jawaban. Tapi saya ingin jawaban itu bukan karena tebakan. Apapun jawaban ibu itu harus didasarkan kepada ilmu. Jadi kalau jawabannya atas dasar ilmu, maka ada kemaafan Allah kalau sekiranya salah. Tapi kalau kita menjawab tidak atas dasar ilmu, maka ini namanya apa namanya ibu? Ini namanya lancang garam namanya. Ya, kita namanya lancang ibu. Ya. Jadi kita ni lidah kita panjang, tapi otak kita pendek. Jadi tidak pantas ya kalau kita berbicara tidak didasarkan kepada ilmu. Tapi kalau ilmu yang mengatakan ilmu kita begitu misalnya kan, ya tidak apa-apa. Kalaupun ternyata kemudian ilmu kita itu salah, ya mudah-mudahan Allah memaklum dan Allah memaaf. Disinilah nanti untungnya orang yang terus belajar. Kalau dia keliru ada kemaaf. Jadi ruang kemaafan bagi orang yang belajar itu lebih lebar dibandingkan dengan orang yang tidak mau belajar. Karena orang yang tidak mau belajar dianggap ini sok pandai padahal bodoh. Baik, itu satu ibu. Jadi harus memastikan yang kita kerjakan hari-hari ini itu betul-betul betul. Artinya sumbernya harus jelas itu. Harus didasarkan kepada tidak boleh tebak-tebak. Itu satu. Yang kedua, dipahami ibu, tidak perlu dicatat. Ya, dipahami dan diingat. Ya, kalau mau catat silakan. Nanti bisa juga itu di rumah. Ya, kalau ada cucu isi apa, bisa juga ini. Jadi pelajaran. Baik, yang kedua apa? Yang kita kerjakan bukan hanya sekedar betul, ya, tetapi hendaknya juga berkualitas. Ya, berkualitas. Jadi tidak cukup hanya sahnya saja ibu, tapi juga berkualitas. Jadi berkualitas itu salah satunya itu harus dijunjung dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, sehingga dari dua hal ini yang kita kerjakan itu betul, ya, sesuai dengan yang dituntut oleh Nabi, ya, berdasarkan penjelasan para ulama. Kemudian yang kedua, ya, kita katakan harus berkualitas. Nah, di sini kita katakan kualitas itu letaknya selalunya pada keikhlasan, pada niat itu. Nah, semakin bagus niat kita dalam melakukan sesuatu, maka akan semakin berkualitaslah amalan yang kita kerjakan. Semua itu berawalnya di sini. Nah, disinilah nanti Allah dalam Al-Quran mengatakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau kalau di surah Al-Kahfi Allah katakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan di sana ulama mengatakan subhanalladzi qala ahsanu amala wa lam yaqul aktsaru amala.
Maha suci Allah yang telah mengatakan sebaik-baik amal, dan Allah tidak mengatakan sebanyak-banyak amal. Dan Nabi dalam satu hadisnya mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Jadi Nabi tidak katakan yang amalnya banyak. Nabi katakan apa? Yang amalnya bagus. Dan Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi Allah itu suka ketika seorang ini beramal, maka hendaklah amalannya itu harus mutqin. Mutqin itu betul-betul, Ibu, yang dikerjakan itu sesuai dengan ilmu, dan dia mengerjakannya itu dengan penuh keikhlasan. Tulus, Ibu. Nah, disinilah nanti akan menghasilkan kualitas dalam beramal. Apakah itu ibadah dan lain-lain. Jadi kemana hati dibawa, ibu-ibu berbahagia. Jadi dan ini tidak boleh satu dan harus dua-dua. Tidak cukup hanya punya ilmu tapi hatinya tidak betul. Tidak cukup juga hati saja, ilmunya tak ada. Kalau hatinya saja ikhlas, itu juret tadi, semangat luar biasa. Dan maaf saja, hari ini ibu-ibu, ini rata-rata ini pada semangat. Orang sekarang semangat beragama tinggi. Tapi ilmunya tidak ada. Ini mirip-mirip yang dibilang sama, kalau ungkapan lain kata Pak Anies Baswedan itu, kata beliau apa? Minat baca tinggi, daya baca rendah. Minat bacanya tinggi. Ya, semua dibaca, Ibu. Tapi pendek-pendek. Baca WhatsApp. Kalau dikasih buku tebal, itu minta maaf lah. Ya, Ustaz baca aja lah. Kami isinya aja, kasih tahu aja. Ya, kalau sudah panjang sih. Dulu di sini ada grup di sini. Waktu itu ada salah seorang guru kita kirim satu kirim satu bukan artikel sebenarnya, tulisan Pak Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu kalau menulis itu dia tidak sampailah seukuran opini 3 halaman, enggak sampai, paling 2 halaman A4 ya. Paling segitu. Tulisannya pun pendek kayak puisi gitu kan. Dikirimlah di grup WhatsApp itu. Nah, lalu ada seorang jamaah nyeloteh dah. Aduh, Pak Ustaz, panjang sekali. Ya, panjang sekali. Padahal itu pendek saja. Artinya segitu saja kita tidak mau baca. Jadi ini minat bacanya tinggi, tapi dayanya rendah. Nah, saya kembali pada cerita tadi, bahwa kita hari ini semangat beribadahnya luar biasa, tapi ilmunya tak. Ini problem juga ini. Ikhlasnya saja, tapi tak ada ilmu. Tapi nanti ada orang ilmunya ada, ikhlasnya tak ada, juga problem besar juga ini. Ya, jadi dia ilmu ada karena tidak ada ikhlas. Ikhlasnya ini sedikit, akhirnya amalannya juga kecil. Bahkan dia tidak beramal, ilmu banyak. Nah, jadi inilah yang dalam setiap doa kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka al-maghdub dan siapa mereka dhal? Al-maghdub itu orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Jadi ini soal keikhlasan tadi ini. Ini semangat beragamanya tidak ada, ilmunya banyak. Kal himar yahmilu asfara, kata Allah. Ini seperti keledai yang membawa banyak buku. Ilmunya banyak, tapi akhlaknya tidak betul. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Semangat beragamanya tidak ada. Ilmu banyak. Tapi ada satu lagi, dhal, orang yang sesat, kata Allah. Yang tadi orang yang Allah murkai ini. Ini orang yang sesat. Siapa mereka sesat? Semangat beragamanya tinggi, ilmu tak ada. Karena ilmu tak ada, semangat agamanya tinggi, akhirnya dia pun mereka-rekalah dalam agama ini. Dia buatlah sesuka dia menebak-nebak. Kayaknya begini, kayaknya begitu, dan seterusnya. Dia menebak, dia menjadi mufti terhadap dirinya sendiri. Ya, dalam apa yang dia kerjakan, padahal apa yang dia kerjakan itu bukan hanya untuknya, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, ibu-ibu yang berbahagia, ya, 2 hal ini. Ini yang pertama sekali ya. Jadi ada ilmu, kemudian disertai dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita pada hari ini, perhatikan sajalah pada hari ini. Jadi saya juga menyampaikan ini karena memang kita hari ini melihat, ya, banyak kita hari ini
sepertinya sudah pandai-pandai. Ya, sudah pandai-pandai. Jadi di WhatsApp itu kita lihatlah komentar orang-orang itu. Padahal mereka yang berkomentar ini itu bukan bidangnya dia. Ya. Jadi jangan sampai kita ini merasa pandai, sebenarnya kita ini bodoh. Lalu dengan kebodohan kita pun kita lancang. Akhirnya kita pun memberi fatwa, ya, memutuskan sesuatu, kemudian kita komentari ini, komentari itu. Kalau dibaca sama orang yang pandai, geli hatinya membaca komentar kita. Jadi ini juga saya ingin sampaikan, ya, kita ini bermedia sosial, ya. Jadi kita ini kadang-kadang suka tulis apa saja karena merasa sunyi di situ, kan? Seakan-akan kita sendiri, ya. Padahal begitu kita periksa grup itu, di situ ada 150 orang. Lebih ramai dari di sini. Tapi begitu di sini kita diam, tidak berani ngomong apa-apa. Tapi begitu di sini oleh pupu tulis. Karena kita merasa apa? Kita merasa sunyi, kan? Tidak ada orang sebelah kiri kanan. Padahal tulisan kita ini dibaca oleh orang-orang yang lebih pandai daripada kita. Dan orang pun kita menulis untuk menunjukkan ke orang yang saya ini pandai. Tapi begitu dia orang yang pandai, ternyata disitulah letak dan nampak bodohnya kita. Jadi jangan sampai ingin nunjukin kepada orang kita pandai, ternyata yang nampak justru bodohnya kita. Nah, maka janganlah berpura-pura, ya. Jadi tampil apa adanya. Kalau kita ini orang awam, maka kalimat yang paling banyak kita ucapkan apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah wa Rasul a'lam. Enggak tahu, tanyalah sama ini, tanyalah sama itu. Ya, kita lebih banyak membaca daripada mengomentari. Jangan semua dikomentari itu. Ya, kemudian jangan juga semua di-share, Ibu. Apakah kita ini sudah bisa memastikan yang kita share itu betul? Yang kita share ini memang bertanggung jawab atau tidak? Jadi apakah ini memang ini berita yang ya atau hoax atau apa? Jadi ini semua butuh kepada ilmu, Ibu-ibu. Ya, jadi saya melalui materi ini saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, kita perlu beradab, Ibu-ibu. Jadi beradab ini salah satunya apa? Kita tahu memposisikan diri. Kalau kita anak kecil, sadarlah bahwa kita ini orang kecil, anak kecil, ya. Kalau kita orang kecil, sadarlah kita ini orang kecil. Kalau kita ini apalah, ya, kita menyadari tentang siapa kita. Kalau saya yang pertama ini bukan bidang saya. Kalaupun saya bisa, itu bukan bidang saya, maka saya pun jangan banyak bicara di situlah. Itu bukan bidang saya. Itu bukan bidang saya. Apalagi bukan bidang saya dan saya tidak punya ilmu di situ. Ya sudah, saya dengar saja ataupun saya baca sajalah punya orang. Kita harus begitu, Ibu. Dan ini menunjukkan akhlak namanya. Tapi kalau kita semua kita komentari, itu bukan akhlak. Nabi bilang kepada kita apa? Jadi Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ithma ayuhadditha kullama sami'a. Cukuplah dosa bagi seorang ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ada orang dengar dari Nabi, itu tidak boleh disampaikan semua. Ya? Menyampaikan semua yang kita dengar saja tidak boleh. Apalagi menyampaikan apa yang kita tidak ada. Maksudnya apa? Kita menyampaikan sesuatu yang tidak punya sumber yang jelas. Yang punya sumber jelas saja, tidak semua boleh kita sampaikan. Nah, nanti ada maksudnya kenapa Nabi tidak boleh menyampaikan semuanya. Karena nanti ada orang yang mendengar, itu kadang-kadang dia belum tentu paham apa yang kita sampaikan. Sehingga tujuan kita baik justru nanti di sana jadi fitnah. Karena orang yang membaca, orang yang mendengar itu belum tentu paham dengan apa yang kita sampaikan. Kita maksudnya begini, yang pahamnya begitu, akhirnya jadi kontraproduktif gitu kan. Nah, makanya menyampaikan semua yang kita tahu sumbernya jelas saja, kita diperlu untuk berhati-hati, ya. Apalagi menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya sumber, yang kita tidak punya lebih lagi untuk kita berhati-hati dan lebih banyak kita untuk diam. Ya, Nabi mengatakan kuffa 'alaika hadza, kata Nabi. Jadi jagalah, tahanlah lidah ini. Dan ini, Ibu, ini lebih dahsyat daripada lidah. Ya. Jadi kalau lidah ini dia mungkin masih bisa dilupakan orang. Tapi kalau sudah di sini sudah tertulis dan kalau sudah masuk dunia maya, begitulah kira-kira dia ada di catatan para malaikat. Tidak bisa lagi dihapus, Ibu. Kalau begitu masuk ke sini, jangan dikira bisa dihapus. Ibu bisa hapus di HP Ibu, tapi Ibu tidak bisa hapus di HP saya. Dan begitu masuk kemari, itu sudah masuk di dunia, Ibu. Semua yang terkonek dengan jaringan ini, itu tidak bisa lagi kita hapus. Nah, jadi itu harus diingat itu, Jadi jangan sampai kita mengaibkan diri kita sendiri
di sini dan dibacakan oleh ratusan bahkan ribuan orang. Nah, begitu ya. Baik, itu satu. Dua tadi ya. Ilmu harus jelas ya, harus berilmu. Jangan jadi juraidah. Nah, ada apa hari ini ya? Jangan jadi juraidah. Nah, baik. Harus ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas ini nanti dia bukan hanya sekedar sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang agar amalnya dikatakan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi soal ikhlas inilah juga yang menjadi kekuatan kepada siapapun dalam beramal di dalam Islam ini, Bu. Jadi ikhlas itu singkat kata saya katakan, seseorang ketika mengerjakan sesuatu dia tidak mengharapkan kecuali balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, ketika seseorang ikhlas, dia mengharapkan balasan Allah. Inilah kemudian yang menyebabkan orang bisa kuat dalam agama ini, dan itu yang menyebabkan orang bisa istiqamah, mengharapkan pahala. Dan inilah yang Nabi katakan, man qama ramadhana imana wahtisaba, man sama ramadhana imana wahtisab. Ada ihtisab, Ibu. Ihtisab apa? Mengharapkan bala. Harus itu. Ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita pada hari ini setiap hari Senin kita pergi bekerja. Ya, pergi pagi pulang karena ada gaji 13. Karena ada THR. Kapan dikasih uang megang itu? Pada hari -1 sebelum megang. Datang kita pada hari -1 sebelum megang. Kenapa? Karena ada uang megang. Kalau misalnya besok uang hari raya, ya, uang megang hari raya dibagi hari -1 sebelum hari raya, kita akan datang -1 sebelum hari raya. Preh tanya. Anak tok long, tidak ada. Preh sih. Tunggu apa? Tunggu uang megang hari raya. Padahal 50.000, je cie 50.000. Yang tak preh dari bunga sampai jauh roh, Ibu. Datang khusus untuk preh uang megang hari raya, Ibu. Preh. Punya preh uang megang hari raya. Tengok nampak preh ini. Ya, begitulah kira-kira semangat karena ada harusnya dalam beragama juga begitu. Begitulah harusnya orang semangat beragama ini karena dia berharap kepada balasan Allah, dan balasan Allah pasti. Uang megang belum pasti. Ya. Nah, baik. Ya, kita tidak mau mempanjangkan di sini karena bisa panjang nanti ini, Ibu. Sudah. Saya mau ringkas saja. Saya dikasih waktu 50 menit. Baik. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kedua, Ibu. Nah, orang tua ini ya. Tadi berilmu dan ikhlas dalam berilmu, Ibu. Sehingga amalan kita berkualitas. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tua-tua, Ibu-ibu, amalan yang harus diperbanyak apa? Sedekah. Kalau salat, puasa, itu di-maintain aja apa yang sudah ada, Ibu. Ibu hari ini sembahyang fardu, maintain. Perbaiki sembahyangnya, bacaannya, ya. Pemahaman kita tentang rukun syaratnya, perbaiki itu semua. Ya, pemahaman kita dengan makna-makna yang kita baca, lafal-lafal yang kita ucapkan, itu perbaiki itu bicara kualitas tadi. Karena semakin kita memahami sembahyang itu, kita akan semakin khusyuk. Jadi di-maintain saja. Jadi kalau selama ini kita sembahyang duha, nggak perlu ditambah itu. Duhanya selama ini berapa? 2 rakaat, cukup 2 rakaat, nggak perlu tambah. Yang 2 rakaat itu aja diperbagus. Kalau selama ini kita tarawih misalnya 8, cukup 8, nggak perlu tambah. Yang 20 sudah selesaikan di 20. Jangan atret ke 8. Ya? Nah, jadi iyalah siapa suruh 20, Ibu? Ya. Yang sehari baca Qur'annya 1 ayat, tahankan 1 ayat itu. Kalau yang selembar, terus begitu, Ibu. Jadi di-maintain, Ibu. Apa arti maintain? Dipelihara, Ibu. Apa yang sudah kita dapat itu dipelihara itu sampai kita mati. Tidak perlu ditambah. Karena masa tua bukan masa menambah amal, tapi masa tua masa memperbaiki amal. Itu harus diingat, itu kata kunci itu. Masa tua bukan masa menambah amal, tapi masa tua masa memperbaiki dari yang tidak bagus menjadi bagus, yang dari bagus menjadi sangat baik. Yang ditambah apa? Sedekah. Itu yang perlu diperbanyak. Kenapa perlu diperbanyak sedekah di masa tua? Infak. Kenapa, Ibu?
Saya punya voucher nih, mau saya minta infak sama ibu-ibu. Ya, ini maka saya bawa materi ini nih, materi sedekah. Kenapa masa tua, ibu? Karena ibu kalau bersedekah di masa tua itu tidak istimewa di hadapan Allah. Apalagi tidak bersedekah, enggak gurahi itu. Ya, kalau ibu bersedekah pada usia tua itu tidak istimewa sama Allah. Yang istimewa bersedekah itu pada usia-usia seperti kami, ibu. Ini usia yang Nabi mengatakan apa? Khairus sadaqah anta saddaq wa anta syahih sahih, kata Nabi. Sedekah yang paling baik itu ketika kau bersedekah engkau dalam keadaan sahih, sehat, dan syahih, syahih dalam keadaan bakhil. Kapan orang sehat, kapan orang bakhil? Orang sehat itu pada usia 30 sampai 40-an, 50 ke bawah. Itu usia sehat, dan disitulah orang usia bakhil. Kenapa bakhil? Pingin punya mobil, pingin buat rumah, pingin sekolahkan anak, pingin kawinkan anak, semua di situ dia pingin. Pingin kawin juga lagi dia. Ini usia bakhil. Dan sedang sehat-sehatnya, artinya sedang giat-giatnya mencari sedang suka-sukanya kepada harta. Ini masa dia sedang bakhil, masa dia sedang suka-sukanya kepada harta, dan masa giat-giatnya cari harta. Nah, disinilah masa paling bagus bersedekah, dan disinilah orang sedikit bersedekah. Kalau sudah tua, ibu, giginya 2 pun dah tak ada, bukan tinggal 2. Ya, kalau makannya cuman pisang tok, apa yang ibu mau simpan itu? Untuk apa disimpan? Anak sudah pada kawin, cucu pun sudah besar-besar. Mungkin bahkan ada sebagian anak yang sudah meninggal. Karena kita sudah tuh, anak semua sudah selesai, semua sudah sekolah, semua sudah punya keluarga sendiri. Kemudian harta yang tinggal pun kita makan apa? Makan pagi pisang sebiji, nanti siang sebiji, malam tak makan lagi, minum air putih, sudah tidur. Pagi-pagi kalau panjang umur alhamdulillah, kalau tidak sudah kembali kepada Allah. Lalu untuk apa harta kita tahan? Mau diapakan harta itu? Maka ketika sudah tua, harta itu harus dihabiskan. Kalau ibu tak habis ibu makan, ibu belanjakan di jalan Allah. Jangan ditinggalkan untuk anak. Tidak perlu diwariskan, karena mewariskan harta tidak berpahala. Kecuali anak ibu itu yang perempuannya misalnya sudah 40 umurnya belum kawin, ya, atau sudah sekian tahun dia belum punya suami, simpanlah sikit untuk dia, sayang dia, ya, karena dia tak punya suami. Abangnya pun tak ada misalnya, kan, tak ada abang dia, adiknya pun tak ada yang laki, simpanlah dia. Tapi kalau dia punya abang, tak perlu pun ibu pikir, karena si perempuan ini itu nafkahnya sama abangnya. Atau kalau dia adik laki-laki, nafkahnya sama siapa? Sama adik laki-lakinya, kalau sekiranya dia tak ada ayah. Gitu ya? Karena perempuan tidak menafkahi, tapi walinya yang menafkahi dia. Siapa walinya? Abangnya, adiknya. Itu yang berkewajiban menafkahi si kakak atau si adik. Tidak perlu dipikirkan. Tapi kalau sekiranya tak ada, baru pikir. Sayang, ya, kesian untuk anak tadi yang dia sebatang kara ini. Kalau kita mati, maka pikirkan sedikitlah ke dia. Atau misalnya ada anak cacat mental, ya, cacat seperti anak yang idiot, yang sejenisnya. Atau memang ada orang memang tidak bisa, dia harus ada sedikit, udah kasihlah dia sedikit. Nah, disinilah Nabi mengatakan, jangan kau berikan seluruh hartamu kecuali sepertiga, kata Nabi. Dan sepertiga sudah banyak, karena lebih baik kau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan daripada mereka meminta. Siapa yang anak ini? Anak yang masih kecil-kecil, ibu. Tapi kalau anaknya sudah jadi kepala dinas, ngapain lagi diwariskan harta kepada dia? Harta dia bahkan lebih banyak daripada harta ibu. Kepunya aja pokoknya, ngapain mikir untuk dia? Dia sudah punya rumah tangga sendiri, dia sudah kaya dengan hartanya, dia sudah cukup dengan harta. Saya bilang ke ibu saya di kampung, jangan mikirkan wariskan untuk saya. Saya alhamdulillah sudah punya rezeki sendiri. Saya tidak lagi bergantung pada ibu. Lalu kemana? Habiskan itu harta, makan itu. Nabi mengatakan apa? Yaqulu ibnu Adam mali mali.
Anak Adam selalu mengatakan hartaku, hartaku. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa hal laka min malika illa ma akalta fa ablait, wa ma labista fa afnait, wa ma tasaddaqta fa amdait. Harta manusia cuma ada pada 3 hal. Pada apa yang dia makan sudah jadi kotoran, apa yang dia pakai besok menjadi lapo, usang dan lusuh, baju. Dan apa yang kau sedekahkan, itulah yang tersih. Wa ma siwa dzalik, selain daripada itu, fadhahibun wa tarikuhu linnas. Sisa daripada itu semua akan pergi dan menjadi milik orang lain. Sudah. Harta kita di situ, Ibu. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekah. Maka saya katakan, kalau tak sanggup habiskan untuk makan, habiskan untuk beli pakaian. Tak sanggup juga habiskan beli pakaian, harta itu infakkan di jalan Allah, Ibu. Sisakan sedikit saja untuk, kira-kira berapa umur kita, Ibu? Yang di sini kira-kira sampai 100 tahun insya-Allah? Enggak, Ibu tahu jawab sendiri, enggak. Lalu kenapa kita simpan harta sampai 1000 tahun? Sampai 100 saja kita tidak sanggup. Berapa harta yang kita butuhkan sehari? Kalau satu pisang tadi harganya berapa? Satu pisang kan cuma 200 perak. 500 perak. 1000, berarti satu hari kita cuma butuh duit 3 hari. Ngapain disimpan 300.000? Kalau kita cuma perlunya 3.000. Artinya kita bisa hitung-hitung kebutuhan kita, Ibu. Kalau kebutuhan saya sehari 30.000, jangan kita simpan lebih banyak daripada itu. Sisanya kita bawa kemana? Kita simpan untuk akhir. Ini kerja masa tua. Jangan sudah tua, kita bilang tadi, bersedekah di masa tua itu tidak membuat Allah takjub. Tapi kalau kita berbakhil di masa tua, itu yang bikin Allah takjub. Sudah tua masih bakhil. Kapan lagi kau sedekah? Sebentar lagi kau mati. Lalu dalam kubur pun pingin keluar ke dunia, pingin bersedekah, selesai sudah. Ya? Tahu ke bawah di mana harta, di bawah hartanya, Ibu? Sedekahkan, Ibu. Jangan ditinggalkan tu waris kecuali warisnya seperti yang saya sebutkan tadi. Selebih daripada itu, manfaatkan itu harta. Ibu sekarang sudah dibuka umrah tu, jangan umrah aja, pakai uang itu, habiskan itu. Kalau misalnya Pak Ustaz ini sudah habis harta, bagaimana ini saya mau makan apa? Pastikan besok Ibu mati itu. Nggak perlu khawatir tuh. Begitu harta kita sudah tidak ada lagi dan tak ada lagi yang memberi kita apa-apa, maka besok kita akan mati. Karena Nabi mengatakan lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Satu jiwa tidak akan pernah mati sampai dia menyelesaikan rezekinya. Sampai rezekinya habis baru dia mati. Sebelum dia mati rezekinya tidak akan pernah habis. Maka jangan pernah khawatir. Selama kita masih hidup rezeki kita akan terus mengalir. Jangan tanya dari mana, Ibu. Semua kita hari ini sudah hidup berpuluh-puluh tahun sudah. Ya? Dan kita banyak yang kita tidak bisa duga dari mana rezeki datang kepada kita. Nah, jadi jangan masuk itu ranahnya Tuhan itu. Kita tidak perlu tahu dari mana itu. Ya. Nah, jadi ini yang harus dikerjakan di masa tua. Belajar berbanyak sedekah. Jadi jangan sudah tua banyak berhitung, jangan lagi sudah. Saya punya cerita yang cukup memilukan, Ibu. Ya, cukup memilukan. Jadi ada seorang tua. Waktu itu kami butuh tanah untuk pesantren. Sampai sekarang kami butuh tanah itu, tapi kami tidak punya tanah itu. Jadi kebetulan di dekat pesantren kami itu ada tanah punya si bapak tua ini. Umurnya 70 tahun lebih sudah. Kami minta dia menjual kepada kami dengan harga yang rasional lah. Tapi bapak tua ini memahalkan harga itu. Harga yang biasa kami beli pada ketika itu adalah paling mahal kami beli 60.000 per meter di tempat itu, di Alulim. Bahkan sebenarnya di sana rata-rata 1 meter itu 40.000. Jadi 1 hektar itu 40 juta. Jadi beliau jual waktu itu 120.000 1 meter. Itu kan 2 kali lipat, nego-nego dia bertahan di 100.000. Kami masih merasa kemahalan. Kenapa? Karena tanah kami beli bukan untuk komersil, bukan untuk dibisniskan, tapi tanah yang kami beli ini untuk kami infakkan kepada yang lain. Kita akan menggalang dana, tapi kita beri ini kepada yang lain untuk menjadi tempat rumah-rumah guru. Ini wakaf. Kami rencana seperti itu. Tapi karena kemahalan, ya, bapak itu tidak mau kasih kurang dari 100 itu. Jadi saya bilang, dan maaf saja, ini orang, beliau ini jamaah masjid. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan sebenarnya tak masalah. Ini kan harta dia. Dia tidak berdosa di sini, Ibu. Kita bukan bicara dosa tidak dosa, tapi kita bicara yang lebih baik daripada itu. Dia tidak berdosa, itu harta dia, hak dia kan, mau jual tidak jual, mau kasih mahal segala macam. Tapi kita merasa sayang.
Kalau sekiranya lah, dan saya mengatakan tak apa-apa, nanti saya ketemu dengan bapak itu, saya ingin ketemu sama beliau, saya ingin sampaikan lah. Nah, tapi qadar Allah ibu, sebelum saya ketemu dengan beliau, kaget awal Allah kau kau meninggal ke? Nah, ya, sudah meninggal bapak itu. Peristiwa ini sekitar setahun yang lalu lah. Entah ya lebih kurang lah setahun yang lalu. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Sudah meninggal. Saya membayangkan kalaulah bapak itu memberi murah itu tanah. Karena kami setiap kali beli tanah itu rata-rata itu ada separuhnya diwakafkan, ada model-model begitu, dikasih murah harganya. Kalaulah bapak itu memberi, dan beliau sudah tua maksud saya. Beda dengan tanah yang sekarang ini kami beli. Itu memang orang yang punya tanahnya terlilit hutang. Nah, itu beda kan? Dia tidak mau kasih kurang. Tapi tanahnya juga tidak besar. Orangnya masih muda. Kemudian dia perlu bayar. Sementara si bapak ini orangnya orang berpunya ini. Ya, itu yang mirisnya itu. Kalaulah sekiranya beliau kasih murah itu tanah kepada kami, maka apa yang terjadi? Beliau dapat pahala wakaf. Dan dia pun pergi meninggalkan dunia ini dengan pahala wakaf itu. Tapi begini, harta itu tak dapat dia nikmati. Di dunia dia tidak menikmati, di akhirat apalah? Nah, jangan seperti itu ibu-ibu. Ya? Nah, jadi artinya kita mengumpul harta ini ada batas. Ya, sampai pada usia tertentu kita harus bisa mengatakan sudah cukup. Saya hari ini misalnya punya alasan mengumpulkan harta untuk apa? Untuk misalnya menyekolahkan anak saya masih kecil-kecil. Tapi ketika saya sudah selesai menyekolahkan dan saya merasa hari ini diberi itu oleh Allah, mungkin karena Allah ingin melihat sejauh mana saya ini jujur dengan niat saya ini. Betul enggak si Syahrial ini katanya, ini dia enggak mau sedekah ini. Dia kumpulkan harta untuk sekolahkan anaknya, dikasih sama Tuhan ini. Tapi ingat itu, ketika kau besok sudah selesai kau sekolahkan anakmu, untuk apa lagi itu? Ngapain lagi dikumpulkan? Kan sudah selesai anakmu sekolah. Oh, dulu ceritanya mau beli, kan sudah punya itu kendaraannya. Rumah kan juga sudah punya. Makanya saya bilang sama ngeri-ngeri sedap juga kita minta sama Allah ini ibu. Ya, kita minta kadang Allah kasih, tapi Allah ingin lihat ya komitmen kita ini. Nah, jadi ini perlu dipahami dengan baik ibu-ibu yang berbahagia. Jadi jangan sampai, saya sering contohkan, saya punya 2 sampel ya. Orang tua datang, baik sekali bapak ini ibu. Tapi pun saya katakan ini bukan sebuah dosa, tapi hanya semacam penyesalan di diri saya. Kalaulah bapak ini memberi harta yang banyak itu kepada agama ini pada usianya yang dia sudah tua, dia tunjuk ke saya dengan tangannya yang begini-begini ibu. Ini cerita yang lain lagi nih. Dia bilang, saya punya tanah di sana. Dia umurnya sudah 70 tahun lebih, tangannya sudah begini. Saya punya tanah di sana, saya punya tanah di sana. Ya saya, ya biasalah ya dia bilang begitu kan. Ya, tapi kemudian bapak itu sudah meninggal pada hari ini. Dan dia tidak perlu tanah itu. Anaknya semua sudah jadi, semua sudah bekerja, saya tahu orangnya, dekat sekali dengan saya. Maksud saya, kalaulah di usia dia yang sudah goyang-goyang tangannya nunjuk begini, lututnya yang tidak lagi kekar berdiri itu, menopang tubuhnya, dia bilang, tanah yang di sana, nyan Ustaz pakai ikut dia ke mataku, ya, misalnya. Ya? Maka itu akan lebih mulia buat dia. Itu maksudnya. Tapi untuk apa dia cuma tunjuk-tunjuk, lalu kemudian sekarang dia sudah pergi menghadap Allah, dan tanah itu untuk siapa? Anaknya yang satu dokter spesialis, kepui tanahnya langlinya. Kira-kira begitulah. Untuk apa dia? Di sebelah pesantren kami itu ada tanah besar punya orang berpunya juga. Tinggalnya di Jakarta. Anaknya iatung tanahnya. Kepui dia anaknya tanah lautannya Pak Buinya. Ini tinggal di Jakarta dengan pekerjaannya dengan semua ngapain dia urus ini? Tanahnya juga tidak produktif. Tanam sawit aja belum tentu berbuah. Tanah karang dan segala macam. Memang cocoknya di situ kita buat pesan, bukan tanam. Bukan daerah berbuah lah kira-kira begitu. Kalau berbuah orang akan menanam buah. Ada apa-apa. Kira-kira begitu ibu-ibu. Ya. Jadi ini harus dipikirkan ulang ini tentang harta tadi ini. Ya. Dikemanakan harta itu selama ini ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita malu pulang kepada Allah tapi kita masih meninggalkan, dan ini peluang kita masuk ke dalam syurga. Orang dulu bilang begini ibu. Dia pesan kepada anaknya, kalau aku meninggal, maka ambil hartaku sedekahkan. Kalau aku kurang di salatku, mudah-mudahan aku tidak kurang di sedekahku, katanya. Oh, apa dipahami oleh orang yang datang kemudian?
Oh, kalau kurang salat bisa ditambal dengan sedekah. Itulah tak berah je nak lalu dia. Dikira bahawa sembahyang bisa ditambal dengan salat. Dengan sedekah. Padahal dia tidak bilang begitu. Kalaulah aku kurang di salatku, jangan sampai ketika ditimbang aku juga kurang di sedekahku. Disuruh sedekahkan. Harusnya kita begitu, ibu. Kalau kita sudah kurang di sana sini, mudah-mudahan kita tidak kurang di sedekah dan kita punya harta, ya. Dan mari sedekahkan. Hari ini dikatakan apa? Bantulah ibu, bantu, ya. Dan maaf saja saya katakan pada banyak orang, kita hari ini menjadi begini, ibu. Karena ini mungkin karena sedekah yang kita berikan, ibu. Jadi kata hadis Nabi dalam sebuah hadis, nusirtum bidu'afaikum, kata Nabi. Kalian hari ini tertolong karena orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Jadi kita memberi kepada mereka, senyum mereka dengan pemberian kita, rahmah mengalir kepada kita dari Allah. Belum lagi mereka berdoa, ibu. Belum lagi mereka berdoa. Senang hati mereka saja, maka cucuran rahmah akan turun kepada kita. Cucuran rahmah akan turun kepada kita, ibu. Jadi hari ini kita hidup bahagia, hidup senang karena senangnya mereka, ibu. Maka beri kesenangan kepada orang yang ada di sekitar kita, ibu. Dengan memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Ini pendahuluan pertemuan, sekali lagi saya akan bawa voucher, saya kasih ke ibu. Untuk apa voucher itu? Untuk membebaskan tanah kutab yang ada di sebelah ibu ini. Tanah kutab itu untuk anak sekolah, ibu. Anak-anak kecil yang tidak berdosa, mereka hafal Quran di situ. Anak-anak kecil itu, ibu datang nepeh bak ulai juga. Doa ke lontian. Doanya diterima, ibu. Ya, anak kecil. Jangan remeh anak kecil, ibu. Doanya itu diterima. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kita ini yang masalah ini. Makanya Umar bin Khattab itu kadang datang kepada anak-anak, dia minta didoakan. Kenapa? Karena anak belum berdoa. Nya anak mi kutabnya, nya anak desa namanya. Dan hari-hari mereka diajarkan Al-Qur'an, dihafalkan Al-Qur'an. Ada tanah sedikit di situ. Masih terhutang sekitar 200 sekian juta. Kita bebaskan sama-sama, ibu. Dan kita rezeki tidak akan berkurang. Jadi minggu depan saya akan sebutkan. Tapi ini sebenarnya yang saya sampaikan ini bukan itu maksudnya. Tapi bila saya sampaikan ini ada kaitan sebenarnya. Ya, ibu boleh saja salurkan kemana saja, nggak harus di situ. Ya, silakan kasih bawa pulang ke kampung. Intinya bersedekah. Jangan tahan harta di usia tu. Ketika kita tahan di usia muda, Allah masih memaklumi. Karena kamu masih punya tanggung jawab, punya ini, punya itu. Tapi jangan juga ketika sudah tua juga masih seperti masamu. Apa alasan kita tahan sekarang? Apa alasan ada? Mau jalan-jalan juga tu kata kedot meja. Ya? Hon dia ihut lego, hai dia jalan. Kemudian selesai semua tanggung jawab sudah selesai. Sudah, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Panjang masih ini. Ya. Mau 10 menit lagi, 1 jam lagi ini. Ringkas saja. Kalau sudah tua-tua, tuek-tuek begini, yang harus dilakukan apa oleh orang tua, ibu? Berjamaah, ibu. Orang tua harus berjamaah. Orang tua harus begini nih. Begini, ibu. Kenapa harus begini? Biar tidak cepat tua. Biar ubannya sedikit melambat. Maksudnya apa? Jangan stres, ibu. Kita kalau sudah tua ini, orang makin tua makin sensitif. Tu cangguak bengeh di rumah. Tu kalau sudah tua, ya. Orang menyekat tua itu sudah apa? Temperamen dia kalau sudah tua. Darahnya sudah tinggi. Orang tua itu tensi darahnya sudah meningkat dia. Nggak ada lagi 120 orang tua, rata-rata 130 ke atas. Sikit-sikit bingkeng urung tuanya. Maka supaya menurunkan kadar itu, berjamaahlah begini, ibu. Jangan sendiri di rumah. Cepat tua, cepat mati. Iya, betul saya bilang. Makanya ini sebenarnya konsep panti jompo, ibu. Jadi konsep panti jompo itu sebenarnya bukan membuang orang tua. Nah inilah yang maaf saya katakan, yang digagas oleh teman-teman di sana BJPL itu. Itu bukan tempat buang orang tua, itu tempat bertemunya orang tua. Disinilah kita ini mau ngobrol, cerita masa lalu, dulu kita suka lucu ya, lucu-lucu memang kita dulu. Kita cerita, ibu.
Kalau di rumah sama siapa mau cerita? Sama cucu. Alah, nenek itu aja cerita. Ayah dengar cerita kita nyawa. Nenek itu kemarin tu cerita, hari ini nenek juga cerita. Idhot le cucu di rumah. Kalau di sini kita sama-sama nenek, tidak ada yang marahin kita. Sudah sama-sama paham, sama-sama nenek. Ceritalah kita dulu masa di ITI, ya. Dulu bagaimana ketika kita surat-suratan dulu, suami aku dulu. Ada yang kita ceritakan. Fresh kita, Ibu. Ya. Ini keuntungan psikologisnya, Ibu. Tapi di sana ada keuntungan yang lebih besar daripada ini, Ibu. Apa? Beragama itu tidak bisa sendiri. Ini masa-masa di mana kita sedang merawat iman. Jangan sampai iman ini keluar, Ibu. Ya, jangan sampai dia lebih dulu keluar daripada keluarnya kita dari dunia ini, Ibu. Bagaimana cara menjaga iman? Ya, rame-rame. Tidak bisa jaga iman sendiri, Ibu. Syaitan itu akan datang kepada orang yang sendiri. Tapi dia tidak akan datang kalau ramai begini. Kita di sini saling mengingatkan, Ibu. Ibu lihat ini tidak betul, ingatkan. Ini tidak betul, ingatkan. Ini fungsi jamaah. Maka Allah tekan yadullah fawqal. Ada keberkahan di dalam jamaah. Silaturahim. Kalau ada masalah diselesaikan ramai-ramai, Ibu. Kita semakin kuat kalau sekiranya kita ramai. Ya, kalau sendiri di rumah cukup bergaduh. Maka orang yang sudah tua-tua dia harus berjamaah, Ibu. Harus bersilaturahim. Kumpul seperti ini. Tapi bukan menghibah orang, ya. Bukan ya apa ya. Tapi kumpul dalam suasana yang baik. Di samping kita katakan apa? Untuk menjaga agama kita ini, Ibu. Kita makin tua ini kadang-kadang makin melemah. Tapi kita menjadi kuat kalau kita melihat karena tidak semua di sini sama. Ada yang rajin. Kita termotivasi dengan melihat orang teman yang rajin. Di sinilah kita ini terbantu, Ibu. Ya, sesama jamaah. Jadi ini penting, ya. Jadi ini amalan orang tua. Jadi orang tua jangan suka sendiri. Tapi sering-seringlah seperti ini. Dalam bahasa lain apa? Orang tua itu ketika dia tidak lagi disibukkan dengan mengayun anaknya, menyusui anaknya, mengandung anaknya, maka kerjanya kemana? Majelis taklim. Itu maksudnya, Ibu. Jangan cuma Ramadan saja ramai, hari-hari biasa kosong. Ini saya pikir nih ibu-ibu ini stresnya cepat nih. Ya. Tapi hari-hari biasa juga ramai. Ya. Orang tua jangan sebulan sekali, Ibu. Kalau sebulan sekali, ini kita ini sama kayak teori kasih santunan anak yatim ini. Setahun sekali santunan anak yatim. Pokoknya dia anak yatim nanti dalam bulan puasa, hidup apa jauh peji. Gembong pura anak yatim, Ibu, selama sebulan ini. Sana sedekah. Selesai Ramadan, sunyi dia anak yatimnya anak kalian pe. Setahun sekali. Ini rumah ini yang cukup luar biasa ini. Penuh hanya setahun sekali. Kesian ini wakaf orang. Ibu tahu tidak kalau orang yang mewakafkan ini dia begitu berhajat terhadap pahala yang kita kirimkan ke dia sementara dia dalam barzakh. Jadi berilah kepada orang yang sudah mati yang baik-baik, mudah-mudahan kita nanti juga akan diberi yang baik-baik oleh orang yang masih hidup. Tunaikan wakaf ini, Ibu. Jadi mereka ini bangku wakaf ini. Dia bangku ini pingin diduduki, Ibu, untuk kerja-kerja yang baik seperti ini. Dan inilah yang akan mengantarkan pahala kepada orang yang telah meninggal yang mewakafkan kursi ini. Dan kalau ibu memperlakukan itu untuk orang yang telah mati, maka di belakang hari besok orang akan melakukan hal yang sama kepada ibu. Nabi mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kau perlakukan orang lain, maka orang lain akan memperlakukan hal yang sama kepada engkau. Ya, tunaikan wakaf ini, Ibu. Jadi berikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ramaikan tempat ini, Ibu. Ramaikan tempat ini. Ya. Nah, di samping pahala kepada yang sudah meninggal, juga pahala kepada kita yang hari-hari meramaikan. Dan kemudian yang terakhir, ya. Saya tidak perpanjang lagi, yang terakhir karena waktunya juga sudah habis. Kalau kita sudah berjamaah begini, ibu-ibu, biasanya pasti terjadi singgung menyinggung. Nah, kalau sudah tuek-tuek begini, itu perasaan-perasaan tersinggung itu dibuang saja. Jadi orang tua ini harus lebih banyak saling memaaf, harus berlapang dada, Ibu, kalau sudah tua. Karena orang yang tidak berlapang dada itulah yang bikin sakit. Ya, jadi kosongkan dada daripada berbagai macam buruk sangka, Ibu. Nah, kita ini mana ada sambil jalan mata kan satu terang satu tidak. Maka lewat alah kak kenang leje kan.
Lidah kita juga begitu. Mau bilang swat kaku shin, karena giginya ada pas. Ya, kita panggil Shalbi, Shalbi, padahal Salbi. Dia berdingai, lepas Ustaz dia ejek elok. Bukan dia ejek, dia panggilnya betul, tapi giginya yang tak ada. Terpanggillah Shalbi, Shalbi, karena gigi depannya sudah tak. Jadi jangan dikira dia mengejek, tidak ada. Ya, giginya yang sudah tanggal ibu. Akhirnya makharijul hurufnya ada tak betul. Ya, nah maka jangan cepat sensitif. Itu kita bilang tadi orang tua itu. Jadi mari berhusnudzan, berlapang dada, berbaik sang. Inilah modal kita kembali kepada Allah. Jangan meninggalkan dosa di antara kita, ibu. Ya, betapa damainya kita kembali kepada Allah ketika kita tidak menyisakan dosa dengan manusia. Dan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, ibu. Kalau ibu-ibu ini memaafkan orang lain, maka Allah lebih pantas memaafkan ibu-ibu. Ya, tapi malu rasanya kalau kita mendendam dosa, ibu. Tak mau memaafkan orang. Lalu di malam Lailatul Qadar kita bilang, ya Allah ampuni dosaku. Ya hana getiup di malaikat tanya. Kah kalau kampung Tuhan kah dosa gop tak kapampun. Malu apa enggak? Malu, ibu. Kita enggan mengampunkan orang, tapi kita minta kemaafan daripada Allah. Maka Allah Nabi katakan, man yarham fil ardi yurham fis sama. Irhamu turham. Jadi siapa yang menyayangi di bumi, maka dia akan disayang oleh yang di langit. Maafkan orang di bumi, maka ibu-ibu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri kemaafan kepada orang. Tidak mesti dia datang meminta maaf. Ya, doakan mereka, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ini modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maafkan semua saudara kita. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Allah akan maafkan. Suatu hari, ibu, saya tutup cerita ini dengan cerita ini. Suatu hari ada orang yang meminjamkan uang kepada orang. Kerjanya dia membantu orang meminjamkan uang, menghutangi orang, ibu. Lalu dia bilanglah sama si yang bekerja di dia ini. Dia kan orang kaya, ada pekerjaannya. Pekerjaannya kalau sekarang yang pungut hutang lah. Dibilang sama si anak ini, kalau ada orang datang nanti, dia bilang minta ditangguhkan. Ya fulan, saya minta ditangguhkan karena saya belum punya uang untuk bayar. Maka si yang kaya ini dia pesan, tangguhkan dia. Mudah-mudahan Allah pun akan menangguhkan kita pada hari kiamat. Maksudnya apa? Mudahkan dia, mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita pada hari kiamat. Beri kemudahan. Maka Allah akan wa antasaddaqu khairul lakum. Beri kemaafan kepada orang di dunia ini, mudah-mudahan Allah akan memaafkan kita besok pada hari kiamat. Ya, benar. Itu terakhir, ibu. Maafkan saudara kita, ibu. Jangan simpan ketersinggungan di hati, ibu. Itu akan membuat hati kita menjadi busuk, ya, membuat kita menjadi sakit, ibu. Tapi lapangkan semua itu, buang semua yang kotor-kotor itu, maafkan mereka, dan mudah-mudahan ini menjadi modal besar. Allah memaafkan kita, dan perlu diingat, Allah tidak akan pernah menerima amalan kita, dan amalan ini tidak akan naik meskipun sejengkal dari atas kepala kita menuju Allah kalau sekiranya kita tidak saling memaafkan. Maka saling memaafkanlah, ibu. Mudah-mudahan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ya. Jadi kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya ada faedah dan manfaat. Hadanallahu ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.